Pagi yang mendung dan Zafir masih terlelap dalam tidurnya walau alarm pada ponselnya sudah berdering semenjak tadi. "Naila, suruh diam dulu alarmnya. Lagu tadi sungguh indah di telingaku," teriak Zafir dalam tidurnya. Zafir bermimpi sedang mendengarkan lagu yang disenandungkan dengan melodi indah di telinganya, suara seorang gadis yang sangat lembut dan membuainya. Lagu yang sama dan lagu yang sudah menemani dirinya saat masih koma. "Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu Tuk bersandar sebentar, selama ini kau hebat. Hanya kau tak didengar." Zafir tersenyum puas dalam tidurnya, dia sangat menyukai lagu itu. Tapi deringan alarm pada ponselnya mulai terasa mengganggu. "Naila, ku bilang matikan alarmnya." Zafir terduduk di atas ranjang dan merasa marah karena istrinya masih juga tidak bergerak. Pelan-pelan, Zafir kembali ke kondisi sadar. Naila memang sudah meninggalkannya. Dengan kesal, Zafir meraih ponsel yang terus berdering itu lalu mematikan alarm. Zafir menatap kosong, tatapannya datar dan dia merasa harus segera menemukan istrinya. Tidak ada yang becus dan dapat dilakukan oleh Zafir sendiri. Pria itu kesulitan bahkan hanya untuk menemukan sandal jepitnya. Dengan sedikit melompat-lompat kecil, Zafir menahan kakinya yang kedinginan akibat tidak bisa menemukan sandal. Selesai mandi, Zafir berpakaian dan bergerak menuju ke dapur sambil buru-buru mengingat dasinya. "Mana sarapanku?" Sekali-kali, dia baru sadar tidak ada sarapan. Di rumah besar dan mewah itu, tidak ada orang selain dirinya sendiri. Tidak ada bau makanan yang biasa sering dia abaikan saat Naila menyajikannya dengan sepenuh hati. Zafir menghentikan gerakannya dalam mengikat dasi dan melihat pantulan wajahnya di cermin yang ada di dapur sebagai hiasan. Penampilannya terlihat kacau hari ini. Sebuah keadaan di mana perutnya berbunyi dan tidak ada makanan sama sekali. Selama ini, Naila selalu memasak sarapan dan juga membekalinya dengan kotak makanan untuk jatah makan siang, tetapi dia tidak pernah menanggapi apalagi memakannya. Zafir mengeratkan rahangnya sekali lagi dengan kesal lalu bergerak mengambil gelas untuk minum. Zafir minum air yang terlalu dingin. Cuaca mendung sudah membuatnya sedikit merasa kedinginan dan sekarang air minum dingin membuat mulutnya terasa ngilu. Dengan kesal, Zafir mengangkat ponsel dan menghubungi asistennya. "Cahyo, istriku menghilang. Temukan dia hari ini juga dan seret dia kembali ke rumah. Saya tidak mau tahu kalaupun kamu harus menjungkir balikan Jakarta." Klik. Panggilan itu diputuskan secara sepihak oleh Zafir. Sementara di sisi kota lain, Naila sudah bangun pagi dan menyiapkan nasi goreng untuk disantap bersama dengan sang adik. "Kakak akan pergi melamar kerja hari ini," ucap Naila dengan mantap pada saat sedang menikmati sarapan bersama. Nadira mengangguk tanpa menjawab. Dalam hati, dia merisaukan tindakan yang diambil oleh kakaknya. Keluarga Abraham adalah keluarga konglomerat yang tidak bisa dilawan. Nadira mengkhawatirkan keputusan kakaknya akan membawa efek buruk bagi mereka. Sementara dirinya masih membutuhkan biaya pengobatan yang sangat banyak, Naila melirik sang adik yang tampaknya termenung seolah-olah dia bisa menebak jalan pikiran sang adik. Selama ini, Sander selalu mengirimkan uang untuknya sebagai biaya hidup dan biaya pengobatan. Walaupun Naila menganggap semua itu dilakukannya hanya karena dia bertahan menjadi istri Zafir. Semua itu ibarat upah yang dia dapatkan selama masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri Zafir. "Jangan khawatir, Nadira. Kakak tetap akan mengusahakan biaya pengobatanmu," ucap Naila sambil menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Nadira mengangguk dengan pasrah dan memilih tidak berkomentar lebih banyak. Setelah acara sarapan selesai, Naila memberikan kecupan di kening Nadira sembari berkata, "Kakak pergi dulu ya, untuk mencari kerja. Doakan kakak ya." Nadira mengangguk lalu mengiringi langkah kakaknya sampai keluar dari rumah dan menutup pintu. Nadira terpaku di belakang daun pintu sambil memegang ponselnya. Apakah dia harus menghubungi Sander dan memberitahukan bahwa Naila ada di sini bersamanya? Walau dia tahu, keberadaan Naila pasti akan segera ketahuan karena Sander sering mengunjunginya dan mengecek kondisi kesehatannya. Pria tua itu sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Dengan tangan gemetar, Nadira menekan tombol Sander lalu memberitahukan mengenai keberadaan sang kakak di rumahnya. "Baik, aku akan mengutus asisten Zafir untuk menjemput Naila." "Terima kasih. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah sehat-sehat saja?" tanya Sander dengan ekspresi gembira karena tidak usah bersusah payah menemukan keberadaan menantunya. Pria itu percaya, masalah kecil dalam rumah tangga putranya akan mampu diselesaikan olehnya. "Apakah uang yang kukirim masih cukup untuk biaya pengobatanmu?" "Masih," ucap Nadira dengan suara bergetar.
Ada sebuah peperangan batin dalam dirinya yang merasa sudah berkhianat terhadap sang kakak. Ya, sudah. Kabari saja bila habis. Tuan, apakah boleh merahasiakan panggilan ini? Tanya Nadira dengan suara parau. Sander berpikir sejenak, dia mengerti bagaimana kondisi pikiran gadis polos itu. Baiklah, jawabnya sesaat kemudian. Terima kasih. Sambungan diputuskan dan Nadira tenggelam dalam tangisan. Dia memikirkan biaya pengobatan yang sangat besar dan tidak ingin mati. Apa salahnya sedikit bermain dengan wanita? Nadira bermonolog dalam hati. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana perlakuan Zafir kepada kakaknya karena memang Naila tidak pernah menceritakan semuanya secara rinci. Kakak, maafkan aku, tetapi kita tidak mungkin bisa bertahan tanpa bantuan dana dari keluarga Abraham. Nadira berjongkok di lantai dan terisak dalam tangisannya sambil memeluk kedua lutut. Hanya butuh 10 menit dan informasi keberadaan Naila sudah sampai di telinga Zafir yang baru saja melangkahkan kaki masuk ke dalam kantornya. Tuan, sapa Cahyo dengan mata berbinar-binar, laporkan dengan cepat dan belikan sarapan untukku karena aku lapar sekali, seru Zafir dengan napas menderu. Sepanjang perjalanan menuju ke kantor, dia tidak bisa melepaskan bayangan Naila dari pikiran. Naila yang berlalu lalang dengan kesibukan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah selalu berputar dalam benaknya. Naila ada di rumah Nadira, di kota Bogor. Cahyo menjawab sambil menaikkan kacamatanya. Apa? Tanpa menunggu lagi, Zafir segera meraih kunci mobil lalu melangkah keluar dari ruang kerjanya. Tuan, sarapannya jadi? Pertanyaannya sama sekali tidak dijawab oleh Zafir yang sudah berlari kecil menuju ke lift. Tujuannya sangat jelas. Ke Bogor saat itu juga, Cahyo terpaksa ikut berlari mengejar langkah majikannya. Dia juga harus mengikuti Zafir, seperti yang sudah diperintahkan oleh Sander. Katakan kepadanya bahwa dia harus membawa Naila kembali dan mengunjungiku di rumah sakit. Cahyo mengingat jelas perintah dari Tuan Besar Abraham. Tunggu, Tuan. Saya ikut, teriak Cahyo. Dia berlari di belakang Zafir yang sangat cepat sudah sampai ke parkiran mobil. Sementara Naila sedang mengantri di sebuah ruangan yang berisi beberapa orang. Mereka akan menjalani interview untuk pekerjaan menyanyi di panggung kecil dalam kafe tersebut. Naila Pratama, panggil seorang wanita berseragam rapi dengan beberapa dokumen di tangannya. Saya. Naila berdiri dan segera mengikuti langkah wanita tersebut. Naila masuk ke dalam ruangan audisi tersebut lalu duduk di depan mikrofon. Ruangan dibatasi oleh sebuah kaca tipis sehingga Naila tidak dapat melihat wajah juri yang akan memberikan nilai. Menyanyilah, perintah seorang pria dari balik ruangan yang terpisah dan suaranya hanya terdengar dari speaker kecil di bawah pembatas kaca.